Nusarara kan menjadi ya produk animasi Islami lah yang banyak penggemarnya, Ya. banyak yang suka. Alhamdulillah juga di belakang itu juga ternyata banyak yang tidak suka, yang ingin melawan supaya gerakan ini tuh dihentikan. Ana pribadi ditawarin sejumlah nilai uang untuk dilepaskan hijabnya dari Rara. Reasoningnya apa itu kan? Apa? Selalu menjadi pengingat buat Ana pribadi ya. Duh, pengen nangis kalau ngomongnya. Ketika engkau menolong agama Allah, Allah insya Allah pasti akan nolong. Allah. Gitu ya. Allah akan cukupkan. Ada orang yang benar-benar 20 tahun ngegelutin ilmu animasi dan lain sebagainya. Tahu deh. Buat calon-calon generasi berikutnya nih, nih dengerin nasihat dari om kita nih. Hidup ini terus berjalan seperti layaknya roda yang berputar. Nah, di dalam sebuah roda itu ada yang namanya kendaraan. Dan dalam kendaraan itu ada sebuah animasi yang diciptakan oleh anak bangsa. Yaitu animasi Trung Tung. Wow, itu salah satu animasi yang disukai oleh anak gue pastinya. Waduh, referensinya Ya anak kan? dia. Ya kan? Tahu kan sama. Trung Tung? Kalau anak gue Nusarara waktu itu, Jay. Wow. Waduh. Masya Allah itu ya. penuh apa ya? Nilai penuh apa ya? Ajaran-ajaran buat anak-anak. Doa masuk toilet ada. Kalau Trung Tung itu kayak lu naik mobil lampu merah, itu ada rambu-rambu dan sebagainya diajarin, Bang. Luar biasa. Penting, jadi sebelum anak kita nanti dewasa terus dia mengendari kendaraan, dia udah tahu larangan dan juga apa aja yang dibolehkan. Seperti itu, Jadi Bang. sejak dini kita kasih penilaian-penilaian tentang kehidupan dari sisi yang memang sebenarnya anak-anak tuh kesuka gitu loh. Betul. Iya lah, cakep Masya Allah banget banget itu, ya. Ya kita tapi belum sapa-sapa dulu Zainal. Oh iya lupa ya, kita lagi podcast ini. Ya, assalamualaikum. Kembali lagi nih Waalaikumsalam. kita nih Dani Azwar sama host bro gue Kojai. di dalam Inside Outside Never Stop Learning, Never Stop Doing. Nah ngomong-ngomong Jay, animasi Jay. Kita hari ini udah ada tech geeks kita nih. Yoi, gua anaknya tamu animasi kehormatan banget. Wih, luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Om Adi Toro. Assalamualaikum Om. Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Cerah banget mukanya hari ini. Alhamdulillah. Ustadz? Secerah kalian lah. Wih. Aku bisa kita cerah ya. Iya. Ustaz, tadi biasanya kalau tanya, Ustaz apa kabar Ustaz? Iya, gitu dia sekarang ciri khas bapak kita guys. Gini aja. Nah, gitu aja tadi sehat gitu. Iya. Om Adi Toro. Masya Allah. Kayaknya kalau mau bilang ya, siapa sih bapak animator pertama yang ada di Indonesia? Yang jelas bukan Ana. Wah, kita mau kasih predikat itu. Iya lagi. Gue juga nggak tahu siapa ya. Iya, Yang iya. kita tahu beliau. Iya. Masya Allah. Animasi syar'i. Animasi Iya. syar'i itu Ustaz. Animasi Iya dong. syar'i. Ya kudu begitu. Doa-doanya syar'i kan. Iya, Ustaz. Bacaannya dan lain sebagainya. Malah mungkin nanti kita ke lebih masalah jenazah. Pakai kartun kali ya, bisa kayaknya ya. Oke. Iya. Gitu. Om Adi, kita mulai dengan apa ya? Kalau bahasa animasi itu kan kita biasanya merujuknya niche-nya itu kan pasti untuk anak-anak lah begitu ya. Betul. Tapi sebenarnya memang dari awal pengen drivingnya di situ aja atau bagaimana tuh? Oke, Bang Ade. bismillah. Sebelumnya karena Oke. Ana udah berapa ya? Udah hampir 20 tahun ya di industri animasi ya. Wih. Dan iya. jadi memang di animasi kita tahu lah dari dulu kan kita kan kartunnya kan gitu-gitu aja. Dan itu Iya. waktu kita kecil kan kita inget banget kan ya. Iya. Jadi memang secara peruntukan memang untuk anak kecil. Cuman secara manfaat sebenarnya sih buat semua. Karena dengan animasi sebenarnya paling mudah untuk kena semua usia. Mau kecil, gitu mau ya? dewasa, mau tua. Animasi itu bahasa universal sebenarnya. Iya lagi bener. Tapi Jay. kan nggak tiba-tiba aja 20 tahun gitu kan. Berarti kan ada tahun pertama, tahun kedua, Iya. tahun ketiga. Mau gue Iya. sampai 20 kan nih? Boleh. Waduh, ngerjain Kenapa harus dong. sampai 20? Kan tadi udah 20 tahun di dunia animasi. Oh iya. Nah tuh Masya Allah. mengawali awal-awal karirnya gitu Om. Itu di mana, kapan saja, dan apa yang didapat Om gitu. Masya Allah. Kalau anak ceritain ini 3 SKS nih. Wah. Jadi berapa segmen kita nih hari ini? 3 SKS nih. Singkatnya alhamdulillah semua Ana belajar animasi otodidak sebenarnya. Serius Om? Serius. Jadi alhamdulillah dulu emang suka nyoret-nyoret. Jadi kalau misalnya belajar tuh di halaman depan tulisan, belakang gambar gitu. Wow. Dari situ awal mulainya sebenarnya. Dan alhamdulillah lagi itu ada perlombaan gitu deh, alhamdulillah kontrol menang gitu. Jadi situ kan oh yaudah deh coba aja deh terus dalamin bidang ini dan alhamdulillah waktu itu pekerjaan pertama ngerjain iklan. Terus di tahun ketiga 4 udah mulai ke negeri seberang nih waktu itu negeri tetangga ke Singapura gitu. Dan Ana cukup lama di sana udah hampir
8-9 tahunan lah di Singapura. Masya Allah, ya. Dan di situ jadinya udah deh, ibaratnya kalau terjerumus banget ya ke dalam gitu. Nyemplung lah. Nyemplung udah. Tanggung basah gitu, Meh. Udah basah nyelam sekalian gitu. Iya. Nah udah alhamdulillah lalang buana ngerjain banyak hal, belajar tentang dunia animasi. Iya. Dan ya tahu secara teknisnya aja makin mendalam gitu loh. Dan alhamdulillah Allah ngeliat Indonesia waktu itu, kok Indonesia gini-gini aja sayang banget gitu. Karena alhamdulillah untuk pulang. Gitu. Ada panggilan nasionalisme di situ gitu. Percis kayak 20 tahun yang lalu, aneh bang. Gimana itu? Aneh itu dulu. Masih main layangan bukan? Iya. Lah karena sama gue sama lo Jai. Tapi kalau 20 tahun yang lalunya Ustadz bang, Iya. itu beda. Oh gitu. iya, kalau Ustadz mah Ustadz jam terbang. Gimana Ustadz 20 tahun yang lalu Ustadz? Apa di kartun ya? Iya. Kartun tuh gua lagi zamannya Poltus. Aduh kagak Kagak tahu. tahu kan lu? Udah warna belum kan? Udah warna sih udah ya. Poltus, Candy, Subasa. Subasa saya tahu. Astro Boy, Astro Boy. Saya tahu dah. Iya. Ya gitu aja. Cuman intinya sih kartun yang bersifat dakwah. Nggak tahu ya. Gua taunya kan dulu mah ya Upin. Upin Ipin. Upin Ipin. Itu Tapi punya kan negara sebelah masih tuh. ada hal-hal yang harus diperbaiki. Ada bencongnya. Iya, Doanya iya, juga masih ada yang doaif kan gitu. Hmm. Nah makanya Iya. dengan hadirnya Nusarara, Masya Allah. Runtung, sekarang Story apalagi of Sahabat. Story of Sahabat. Malah gue pengen banget ngasih dia buku sahabat. Ini ada buku sahabat nih. Yang nanti kita kasih buat dia. Ada sahabat, ada sahabiah. Wah sahabiat ya. Karena begini bang, siapa sih yang paling dikenal sahabat itu? Pasti kan Abu Khulafaur Bakar, Rasyidin. Umar, Rasyidin, Utsman, ya. Ali. Sedangkan sahabat banyak sekali. Yang mungkin ratusan. Banyak orang yang tidak tahu. Ya mungkin kalau tambahan Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, banyaklah orang tahu ya. Tapi tahukah mereka dengan sahabat-sahabat yang ternyata banyak banget jumlahnya. Coba-coba deh, nggak apa-apa deh ya, ambil bukunya tuh. Oh iya dong. Buku dong. Wih, ambil bukunya. langsung praktek. Sahabat dan beliau nih. sahabiah. Masya Allah. Ada sahabat-sahabat ini. Iya Ustadz. Ini buat referensi biar lebih Karena dalam gini, lagi ya Ustadz ya. Ya. Dua bang sama sahabiah. Para sahabiah Nabi sahabat. Sallallahu Ini Alaihi Wasallam. sahabat perempuan Bang. Nah ini yang Perempuan. yang lanangnya nih bang. Laki. Kalau ini ya Laki. Oh, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gini, Zayanus semuanya. Betapa banyak peran sahabat dalam kehidupan kita. Kita kan tadi saya bilang kartun banyak banget. Iya. Modelnya pun ya gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi beliau tampil dengan hal yang berbeda, penampilan yang berbeda dan tentunya berilmu dalam kartun ini. Nah tadi kan dimulai dari Nusarara aja udah Iya. doa-doa masuk tuh. Iya. Kemudian Trungtung, Iya, ya udah kayak McQueen. Ah. Ya, udah keren tuh. Nah sekarang beliau bikin story of sahabat. Sahabat itu kan Masya Allah kalau kita lihat di sini. Iya Ustadz. Banyak banget sahabat-sahabat yang mungkin lu nggak pada kenal. Oh gitu. Belum Ustaz. kenal Ustadz. Iya, ini misalnya nih sahabat-sahabat yang pasti orang kenal ya pastilah Abu Bakar dan Umar. Tapi sahabat seperti Abdullah bin Unais. Oh Abdullah bin Unais. Siapa Abdullah bin Unais? Lo taunya Abdullah bin Abdul Umar. Mas'ud, Iya, iya. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Iya. Abdullah, iya. Bisa ditampilin nih bang. Keren bang ini pahala bang. Bener bang. Insyaallah. Saya baru minggu yang lalu lagi ngajar ini buku. Baru mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Hampir nangis kita baca gituan mah. Bagaimana perjuangannya. Kemudian seperti kemudian seperti Jabir bin Abdullah. Kemudian seperti sahabat-sahabat yang lainnya yaitu Sa'ad bin Mu'az. Nah, ini bang, ini Sa'ad bin Mu'az ini yang 6 tahun masuk Islam, tapi begitu dia mati arsy bergoncang. Ya. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Amr bin Yasir, Suhaib bin Sinan. Banyak lah. Ini baru kisah sahabat. Ada Belum sahabiah juga. sahabiah. Ada lagi kisah tabi'in. Kisah tabi'in. Makanya sebagai ungkapan terima kasih kita kepada mereka, maka kita doa, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
Rabbana innaka raufur rahim. Kenapa? Kalau nggak ada sahabat Nabi, siapa yang melanjutkan dakwah Nabi? Masya Allah. Karena anak Nabi laki meninggal semua ya kan. Pada zaman Abu Bakar muncul Nabi palsu. Muncul orang-orang murtad. Muncul orang-orang yang nggak bayar zakat. Bagaimana peran Abu Bakar di situ memerangi mereka? Hampir saja kalah Islam. Kalau kalah gimana? Nggak ada Islam sampai hari ini. Ya Allah. Alhamdulillah para sahabat yang melanjutkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada beban di pundak lu sekarang. Wah, dikasih beban. Jadi ada estafet. Iya. Kayak hidup udah beban nih. Jadi Belum lagi beban gue lagi ke dia. Beban nih mana? Beban namanya gimana? Jadi Om ini sepertinya kayak semacam estafet syiar gitu ya sebetulnya. Kan kita kan lihat tadi dari Nusarara yang memang sifatnya lebih umum gitu lah ya. Iya. Terus kemudian terungtung dan akhirnya ke Sirah of Sahaba yang memang secara cerita gitu kan storytellingnya lebih niche gitu. Memang tujuannya adalah untuk dakwah jadinya di situ. Ya memang itu tujuannya memang ya message-nya. Betul. Cuman Ana harus jujur nih sebelumnya nih. Jujur li. Jujur li nih. Oh, Gen Z banget. Ya dulu karena tadi aku Ana ngulangin yang 20 tahun itu kan tujuan utamanya cuma hanya menghibur. Iya. Oh, Cuman entertain ya. alhamdulillah perjalanan itu menghibur ternyata tuh nggak ada maknanya sebenarnya. Kosong. Iya, Kosong aja. betul. Nah, alhamdulillah Allah titipkan perjalanan beserta ujiannya, akhirnya nggak ada hal yang lebih indah dari Ana yang udah 20 tahun itu ternyata dari animasi paling enak adalah untuk dakwah. Oke, tunggu dulu. Tadi Om sempat mention ada ujian ya. 20 tahun ada ujian ya. Padahal kita tahu ya bagaimana akhirnya suksesnya Nusa dan Rara, Teruntung dan lain sebagainya gitu ya. Ujiannya apa Om? Masya Allah. Aduh, Ana bisa nangis kalau cerita ujian. Waduh, Itu saya suka. ini saya suka Tisu nih. guys. Ayo grading, tisu, Bang. di grading. Tisu, Bang. Tolong Bang. Oke. Oh, udah ada. Oke. Banyak banget ujiannya, terutama yang Ana sebut 3 dulu aja deh yang paling utama nih. Waktu awal mulai Nusarara kan jujur Li belum tahu apa. Taunya bahwa pengen bikin animasi Islami. Taunya sebatas itu doang. Iya. Tapi itu juga tim Ana suruh yang mau ngerjain project Nusarara semua harus ngaji dulu. Ngaji dalam arti belajar ngaji lagi. Ada Iya, musolahnya di situ Bang. Iya, Kajian terus. Ya kita lihat ya waktu itu ya. Cuman masih belum tahu apa-apa gitu. Siap, ya. Jadi datang seolah mulai Islami aja gitu soal ya. Islami aja Ustaz, betul Asal Ustaz. udah salat, Asal udah sholat, ngaji. betul Iya. Ustaz. Ya wajar ya Ustaz ya. Gak Iya, apa-apa. iya. Junior. Dia lebih parah. Oh gitu. Iya, lebih parah. Senior nih Zat. Iya. Senior hijrah ini. Lanjut junior ayo. Kita lagi. Siap, senior. Ya senior hijrah nih. Itu pertama tuh. Jadi kayak udah pede aja ngerasa kayak oh ini udah baik nih. Iya, Udah iya. baik nih. Ya, ternyata seiring berjalan waktu, wah itu ujian udah mulai datang. Dan sifat ujian kan gak dari luar ya, dari dalam. Biasa nih penolakan dari dalam. Ada yang ngerasa kok animasi jadi serius amat sih gitu kan. Padahal kan animasi kan buat ngibur, buat Iya, hahaha entertain gitu. semata Ya kan? gitu ya. Terus sekarang kok jadi banyak rulesnya, gak boleh begini, gak boleh gitu. Gitu. Jadi itu ujian pertama tuh dari dalam tuh. Keretakan. Iya. Ujian kedua adalah itu tadi ketika ilmu yang 20 tahun itu tadi, alhamdulillah kata Allah banyak banget nih WA yang masuk dari para asatij. Masya Allah. Iya kan kayak Warning gitu. Wes. Dan jujur satu titik Ana ngerasa kayak masa sih gue udah 20 tahun tapi ternyata salah. Ngerti gak? Paham Om. Jadi kayak sempat ngedrop. Wah, gitu. pasti. Sempat Iya. ngedrop banget kok. Pasti. Dan apalagi yang dibawakan adalah ya dalil gitu. Iya. Yang dibawakan adalah dari Iya, sifatnya hal betul, yang betul, udah hak, yang benar gitu kan. Betul. Itu ngedropnya minta ampun kayak ngerasa aduh nyesal gitu kan. Kayak terus Ya Allah. ngapain Ana belajar ini dong kalau emang salah gitu kan. Tapi disitulah emang pertolongan Allah tuh datang di akhir ya. Betul, Masya Allah. Dari ibaratnya dari WAW itulah justru alhamdulillah para guru-guru malah mengajak diskusi gitu loh. Jadi nggak cuman mentahzir lah bahasa ya, tapi benar-benar Alhamdulillah. ibaratnya benar-benar Ana benar-benar ngedrop sampai udah gak mau lagi di animasi. Udah Ana jualan gamis aja lah udah. Hampir sampai kayak begitu Ya Om. udah Ana Oh sudah ya? udah Masya deh. Allah. Ternyata salah gitu kan dan salahnya tuh bener-bener ngerasa jujur kayak dosa banget gitu. Ya ampun ternyata salah gue gitu kan. Padahal yang kita ciptakan alhamdulillah mungkin Doa-doa lain doa dan sebagainya. banyak Iya, yang iya, ngerasa iya. manfaatnya. Cuman sebagai kreator tuh merasa salah banget. Makanya ketika setelah tahu salah, Ana bilang ke tim Ana udah gak mau lagi interview. Sampai detik ini. Gitu loh. Ana gak mau gitu karena Masya Allah. takutnya yang Ana sebarkan itu malah jadi dosa jariah. Ana gak mau. Itu kan jadi tuh Ana takut banget. Dan kontrolnya tuh pas pandemi juga pula kan. Iya. Kontrolnya gitu pas pandemi jadi kayak
ragu, hilang arah gitu loh, dan bimbang mau ngapain lagi padahal itu Yang dinasehatkan kalau boleh tahu Bang. Saya kan gak WA Bang. Enggak. Belum. Iya, belum. Abis ini deh. ngapain ya? Iya. Harus hati-hati Masya Paling Allah. gue nanti ngarahin aja. Iya, siap. Insya Allah, insya Allah. Siap, Ustaz. Cuman kalau boleh tahu yang diarahkan mereka gini, mereka kan cinta Iya. pada Betul. sesama Masya Allah, Betul, betul. Cinta banget. cinta kepada orang yang produktif. Betul. Ustaz. Tinggal Sahih. gimana orang menerima itu dengan lapang dada. Masya Allah. Kalau dia nggak lapang dada, musuhan. Betul. Iya. Ustaz. Bahkan lebih parah loh. Betul Ustaz. Bahkan bisa jadi lu bikin animasi yang Counter, nyeleneh, iya. Betul Ustaz. kontroversial. Betul. Tapi karena lu lapang dada, maka lu nerima kan semuanya. Alhamdulillah insya Nah, Allah. di antaranya kalau gue boleh tahu Boleh. ya, biar kritikan apa yang dikritik oleh mereka sebagai cinta kepada antum. Yang Ana ingat lagi itu salah satu Ustadz Hafizullah pertama WA Ana terus mengundang Ana untuk ketemu. Simpelnya nasihatnya seperti ini secara umum karena kan mungkin baru belajar ya jadi Iya. dikasih pemahamannya secara umum dulu. Intinya Mas Adit coba deh antum lihat pemain basketball. Pemain baseball, pemain MotoGP. Coba kalau main basket nggak ada aturan, seru nggak? Orang lempar Oh, sana mana sini, seru. berdiri di sini, harus kan ada Masya 3 Allah. point, ada ini, ada rules. Alright. MotoGP juga kan ada bahkan ada kelas-kelasnya, ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1000 dan sekian gitu kan. Jadi semua tuh ada aturan. Nah begitu juga dengan animasi, ada aturannya. Masya Allah, Itu Ana langsung nangis. analoginya cakep Langsung nangis. banget. Itu salah satu Ustadz, contohnya gitu. Jadi ketika disampaikan ke Ana tuh masuk, benar-benar masuk banget gitu. Jadi nggak langsung ditiban ayat Yes. dasar gitu. Iya. Jadi oh gitu ya Ustadz. Nah disitulah Masya Allah emang guru-guru tuh termasuk Ustadz juga pasti mengerti lah cara mendakwahkan ke kita nih yang masih junior ini beda mana sama senior. Kalau aneh pasti galak tuh. Om itu salah. Waduh. Rubah. Itu koja itu. Hah, Iwan senior nih Om. Iya Allah. Koja Iwan senior. Junior. Iya. Itu salah satu Nah dan itu tuh penting Iya, Sat. bahwa dakwah itu bukan hanya menyampaikan, tapi lihat siapa yang kepada siapa dia menyampaikan. itu bener banget. Nah, karena kalau orang dakwah, lu ketemu orang, dia udah marah-marah, lu juga pasti ngotot. Oh. Betul. Tapi kalau udah dakwahnya pakai keikhlasan, hati, maka dia pun akan terima dengan hati. Betul Ustaz. Makanya Masya Allah, Ana sampai merinding. Itu Ana inget banget. Soalnya abis itu Ana langsung nangis. Nangis bener-bener kayak, karena kena banget. Nggak perlu pakai hal-hal yang sifatnya mungkin langsung dalil gitu kan. Tapi disampaikan pakai analogi dulu. Itu bener Iya, banget. kan, betul. gitu ya. Dan ya itu tuh yang hal yang paling berkesan dan Alhamdulillah itu yang membuat Ana pengen terus belajar. Apa sih aturannya? Gitu. Jadi ya pelan-pelan lah Alhamdulillah diajarkan sejarahnya kenapa dilarang. Dan gimana solusinya gitu kan. Jadi gak cuma itu dia penting. larangannya, tapi ada solusinya Ada gitu. sedikit ya, Om. Penting itu Ada yang penting. sedikit nih. Itu. Solusi. Ya. Iya. Dan edukasi. Biar kagak sama Bang. Edukasi dan sama solusi. program orang. Jadi solusi dan edukasi. Betul. Kasih edukasi. Nah. Kalau kita kan Sorry, Der. kita Ya, punya Der. tagline sendiri, Sat. Iya. Never stop learning, never, Never stop stop doing. doing. Ini cakep Anjing, banget. iya. Sat. Tapi sedikit Om. Ini karena Anda. Gue ngomong solusi. Oh iya, nih, boleh Sat. ya. Lanjut. Misalnya, nggak ada acara ini, nggak ada acara itu. Ketika kematian ya, kasih solusi apa? Wakaf. Oke. Oh, bapak lu udah haji belum? Badal haji. Iya. Ya, badal umroh. Yes. Oh, itu ada masjid mau dibangun, mendingan duitnya ke sono, jariah tuh. Ya, terus ngapain lagi orang mati yang manfaat? Ya, undang teman-teman bapaknya. Jak makan, terus apa? Cerita bagaimana kalau ada utang, ya kan? Iya, betul. Kalau malah kan kita disuruh untuk berbuat baik kepada teman-teman orang tua. Supaya apa? Lu akan tahu siapa orang tua lu di luar. Iya. Kita hanya tahu orang tua di dalam. Betul. Tapi di luar bapak kita kaya apa nggak tahu. Nah makanya kita kadang-kadang suka menjudge. Oh ini nggak boleh. Tapi tanpa kasih
Solusi. Harus Wah, ada itu. solusi, bahkan ada edukasinya. Betul. Iya, itu yang dakwah yang ada kayak gitu yang sedikit sulit nih tuh. Bang. Bang Datu Om. Waktu lagi proses itu kan kita punya ini. Kenal Abah Riki Rohimahullah. Nah ini kan Ane punya. Ini kita nggak ada setting ya sebelumnya ya. Ana tuh salah satu ketemu Ustadz Agus itu wasilahnya beliau. Oh, Mas. Apakah ya ini Ana ya Allah semoga Allah mudahkan alam kubur dan lain sebagainya. Amin, untuk amin. Abah Riki. Ada nggak Om peran serta Abah di dalam proses itu dari sisi Om? Ada. Boleh ceritain Om karena kita kan nggak tahu ternyata Abah bukan hanya main di sektor orang-orang kayak Kojai dan lain sebagainya, masuk ke animasi. Ini aneh nggak tahu loh Om. Betul, Pernah nggak betul, kita bahas? betul. Nggak pernah ya. Betul. Ini mau tahu aja gitu. Ustaz. Betul. Sebenarnya sih peran Abah lagi itu adalah yang mempertemukan dengan Ustadz Subhan Hafizullah gitu loh. Ibaratnya jembatan. Karena kalau anak pribadi kan alhamdulillah guru-guru ini yang justru ibaratnya pengen mungkin berdiskusi sama Ana, tapi kan biasanya kan ada orang-orang tengahnya dulu nih Abah itu yang paling pertama. Cara masuknya gimana tuh Om? Pasti kan nggak Waktu langsung itu door. di Al-Azhar lah gitu kan, gitu ketemu-ketemu segala macam, dia bilang Ustadz mau ngobrol gitu kan, bahasa motoran biasa gitu kan. Iya. Gitu. Gue Dan anak kan motor gitu, rupanya bu ya. alhamdulillah. Itu udah situ udah langsung makin lagi gitu. Malah makin ya. Ana nggak tahu gitu cuman tadi karena kita di dunia motor saat Om Adit nih hobi motoran juga gitu. Apa ya kali dari ada Abah kali gitu. Oh, ada. Berarti apa ya ada lumayan gitu di situ Om ya. Karena merinding lagi Abah mungkin ibaratnya secara peran di belakang layar tuh buat kita Little Giants, Ana di sini bisa bersaksi, insya Allah Mas Bodi kalau yang nonton juga beliau punya amal jariah yang insya Allah banyak. Dengan sedikit-sedikit Allahumma menetworkkan kiri kanan itu kan Masya Allah kan. Yap. Termasuk teruntung tuh Om. Termasuk teruntung. Wow, aneh nggak tahu padahal. Kemarin juga beberapa kegiatan-kegiatan story sahabat juga dari Abah juga. Network-networknya. Indah banget Sat ya. Dari Tadi as-sahib sahib sampai Sat. gue udah berapa Iya. hari, berapa lama, berapa minggu ya. Ingat Abah. Dia nggak ingat. Oke. Tadi pas sholat ingat, ya. Hmm. Pas lagi sujud ingat, ya Allah, Abah. Kebongkar masalah ini, Masya Allah. Ya mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin. Amin. Podcast ini juga salah satunya Sat, ya. Iya. Iya, termasuk ini nih. Jadi Tauhid Keepers ya, Zayan ini termasuk kajian kami salah nih. satunya ya kajian Tauhid Keepers ini termasuk salah satunya beliau juga pemarkasnya. Dia yang ngasih nama dulu. Tauhid Jadi Keepers. waktu itu kita Podcast pengen ini. bikin belajar tauhid tapi dengan bahasa yang gampang. Akhirnya dia nggak pernah jadi host ya. Iya. Tapi pas sama gue mau dia jadi host. Jadi kayak begini, ya maksud dia berdua. Ya, Iya, nah iya. itu salah satunya dia yang namain Tauhid Keepers. Masya Allah. Ya, ternyata ya. Di Masya balik Allah ya. ini kita tersambung Sat ya. Iya, iya, Masya Allah. Makanya kita harus ninggalin jejak Betul. sebanyak-banyaknya. Iya. Betul. Walaupun orang nggak tahu itu jejaknya siapa ya. Iya. Kayak di laut kan banyak banget jejak. Ini jejak siapa nggak ada yang tahu. Iya. Tapi yang pasti ada yang lewat. Pasti. Nah, walaupun orang nggak tahu jejak kita, hanya Allah yang tahu jejak kita. Ya banyaklah berbuat amal, termasuk lewat animasi. Nah sekarang cobaannya baru 2 bang, Apa tuh Sat? Baru 2 nih. minimal 5. Masalah ini bang, masalah yang lu ditawarin duit tuh, coba. Waduh, apalagi nih, Nah, bagus banget ini ditawarin duit loh. Duitnya dingin apa gimana Sat? Coba bang. Ya intinya kesimpulannya waktu itu kan Nusarara kan menjadi ya produk animasi Islami lah yang banyak penggemarnya, Ya. banyak yang suka. Dan ya alhamdulillah juga di belakang itu juga ternyata banyak yang tidak suka, yang ingin melawan supaya gerakan ini tuh dihentikan gitu. Sampai Ana pribadi ibaratnya ditawarin sejumlah nilai uang untuk dilepaskan hijabnya dari Rara. Reasoningnya apa itu kan? Apa? Dia kenapa akhirnya Jadi si Rara konfront itu kan kenapa? pakai hijab bang. Oh, Si Rara kan pakai hijab, Iya. terus disuruh buka Iya, gitu. iya, Ya, iya. animasi itu jangan serius-serius lah. oke. Nggak usah. Kan di salah satu episode kan juga adab makan ya kan, Iya. kipas, jangan apa nggak boleh tiup Tiup, kipas kipas aja. aja. Itu maksudnya kayak, dari mana itu? Kalau kita kan lah itu kan sunnah gitu kan. Iya, iya, Nggak iya. usah gitu lah, sampai segitunya. Iya, iya. Itu dari dalam internal atau Bukan, di dari luar? luar justru. Oh, dari Luar luar. negeri Bang. Dari luar, Pasti dolar Dari itu. luar negeri. iya dari dolar luar ya kasar adalah untuk nyuruh kita mungkin jangan kesana lah. Jangan dakwah lah Jangan gitu. dakwah lah, general aja lah, jangan serius-serius. Justru Nah. akhirnya feedbacknya gimana itu? Feedbacknya Kita terus aja udah. lanjutin aja terus ya, bodo amat, Ini kita justru punya jadi value bahan sendiri kok. pelajaran buat kita. Iya Ustaz. Syiah serius. Wow. Belajar dan serius mengkampanyekan mereka. Wow. Yes. Orang-orang liberal Hmm. r- Liberal.
Yes, Ustaz. liberal. serius, ya gencar, memberikan syubhat-syubhat kepada kita. Wow. Orang-orang sufi, Yes. sumpek pikiran, Wush. mereka Suka movie. ya serius Iya. untuk menyebarkan lewat medsos bagaimana mereka. Iya. Kenapa orang yang sunnah, yang belajar tauhid, gak serius untuk menyebarkan sunnahnya Wow. ke berbagai macam lini. Iya. Jangan sampai mereka serius, kita gak serius. Iya. Karena Betul, ini penting untuk serius. keseriusan. Betul. Iya, iya. Kan main banyak-banyakan ya nanti. Oke. Betul. Ya, jadi lu jual, Iya. kita Gue beli. beli. Wow. Artinya dari konteks syiarnya sebetulnya. Iya, di konteks Iya, ya. iya. Kalau maksudnya kalau dari bidangnya si Om kan memang animasi, Ustaz. Iya, Oke. sekarang Jadi sebelum ke serius di Om, bidang sebelum itunya. ke Om, lu kan lagi belajar. Iya, Ustaz. Wis. Lu kan lagi belajar, Iya, yang iya. serius. Iya, Karena lawan lu banyak. bener. Lu juga kan lagi belajar lu. Belajar apa satannya? Ya kan lu katanya belajar S1 agama lu di Abu Bakar. Masa? Berarti lu panggil Ustadz dong Kok dia saya. mau jadi ustadz? Udah bukan Iwan Yang senior. serius, yang Ustaz, serius. iya. Yang serius. Dimarahin beneran di dalam podcast Iya. ini. Ustadz senior. Ya, Ustadz bagaimana senior. kali? Lawan lu Ini mah banyak, beneran. Ini mah ya. beneran nih Om. Ya, lawan lu Kena kita. banyak. Iya, Ustaz. Maksudnya semuanya yang belajar agama banyak yang belajar, tapi yang serius dikit. Maka penting untuk serius dalam belajar agama. Karena masih terlalu banyak tugas kita. Dan kita harus masuk dari berbagai lini-lini yang positif. Masuk bismillah lewat animasi. Insya Allah nih benar-benar Iya, ditodong kita Bang benar-benar di dalam podcast. Iya, Jay. Iya, Bagaimana jadi- nih? Tanggung iya. jawab sosial begini. Tanggung Jay. jawab sosial ini Bang kita. Kemana Kalau kagak kita? lulus kan ditanyain. Iya. Gimana lulus ora? Baru lagi. mau bolos ya kan. Iya lagi. Nih, Enggak mumpung masalah lulus, Bang. Iya. Manfaat. manfaat. manfaat, Jay. Manfaat, betul. Manfaat benar. Garis bawahi, nggak Lulus manfaat, itu nggak kan penting hanya lulus. sekedar ijazah. ijazah. Formalitas Ih, betul. Yang Iya. manfaat. Iya, iya, Sat. Lu Siap. cuma hatam Quran S1, S2, S3 tapi kagak manfaat. Oh iya iya Sat. Iya, iya, Siap, iya. Sat. Ya, Betul, Sat. siapapun yang penting yang belajar agama serius, apalagi belajar tauhid dan Iya. sunnah Siap, Sat. supaya manfaat buat masyarakat. Masalah ijazah nggak jadi ijazah, Iya, Sat. ya. Rocky Gunawan. Iya, nih, Bang Dani. Siap, Mumpung siap. banget kita di tengah-tengah kita ada orang yang benar-benar 20 tahun ngegelutin ilmu animasi dan lain Iya, sebagainya. Jadi Fix. pengen tahu nih. Tadi kan katanya dikasih tahu sama para asatid tentang rules beranimasi. Nah, itu gue juga pengen tahu deh. Buat calon-calon generasi berikutnya nih, nih dengerin nasihat dari Om kita nih. Masya Apa aja Om rulesnya yang akhirnya ya biar mereka nggak kecebur Om. Siap. Ya kan Om ya? Insya Allah, Kan insya kasihan kalau mereka juga harus ngalamin yang Om rasain di titik nanti di Om baru dia dapet. Mendingan dari sekarang kita Insya Allah, kasih tahu insya Allah. Om. Sebelumnya anak kayak gak pantas nih nyampein ini. Soalnya jangan dari gitu. para guru yang nyampein. Iya. Anak kan denger doang, nyatet lagi gitu kan. Di-share Kita kan lah. nyata salah lagi. Aduh. Nyampe Yang doang, paling nyampe. yang paling fundamentalnya aja gitu, Bang. Di nama Ustadz ya. Insya Allah. insya Allah. Sebaik-baiknya manusia yang mengambil pelajaran dari orang lain. Seburuk-buruknya manusia yang jadi pelajaran. Jadi lu jadi pelajaran sekarang. Sisi lain Ustadz. Kena juga kan? Iya, saya tiap hari. Ayo Om. Siap. Masya Allah. Ya intinya kan banyak perbedaan pendapat ya di situ. Iya. Ya kan. Nah, makanya gitu alhamdulillah diundang beberapa asatidz juga. Tapi intinya punya kesimpulan yang sama sih sebenarnya. Iya. Intinya kan jangan meniru, Meniru apa tuh? ciptaan Allah secara seutuhnya. Pertama dilihat dari hati kita dulu. Kita emang pengen niru nggak atau emang nggak? Niatnya dulu nih gitu kan. Siap. Terus kalau emang dari niat kita juga usaha nih. Kayak contoh usahanya kan lagi itu alhamdulillah ibaratnya namanya kita orang kreatif ya. Yap. Di challenge sama Ustadz lah antum kan orang kreatif coba gimana caranya gitu loh supaya antum tuh nolak bahwa ini tidak menyerupai gitu kan. Salah satu ikhtiar kan ya kita penggal aja leher sekalian. Nggak ada kan Oke. makhluk yang ada tanpa palanya, leher gitu. Ya, Dan oke. lama-lama detail juga kita hilangin tuh kayak mata yang tadinya benar-benar ada pupil, ada iris, sekarang kita ganti titik aja. Karena kan nggak ada makhluk yang matanya titik gitu. Iya. Betul. Jadi hal-hal kayak gitu menjadi udah menjadi udah Dan gampang bagi ente. Karena ente orang kreatif. Iya, benar Sat. Ya benar. Allah. alhamdulillah. Dan makanya waktu itu Trungtung juga Iya. kan nggak ada mobil yang hidup Iya. kan itu benda mati kan. Benar-benar. Gitu. Dan itu juga salah satu arahan dari asatidz juga kenapa nggak antum barang mati
hidupinnya toh lebih Ya lebih apa aman. Iya. Kan Benar, gak nyerupain gitu. Benar, Makanya benar, untung benar. alhamdulillah hidup gitu. Masya Gitu sih, Allah. secara umumnya alhamdulillah. Nah cuman ya apa ya lucunya ya, gak semua orang mudah menerima itu. Terutama orang kreatif. Timnya tuh. Oh iya, Wow, terutama dari karena dalam nih sekarang. iya karena ya orang kreatif kan idealismenya tinggi gitu Oh, kan. pasti. Iya kan? Iya dong, harus. Terus Iya, iya. dikasih rules, dikasih apa aturan Kameramen lagi tuh gitu. kan. idealis gak? Kameramen. Idealis Produser nggak? idealis gak? Idealis Oh, pasti. pasti. Kalau dalam dunia beliau kagak ada kameramen Ustaz. Iya. Nggak ada. Tetep, Ada dong. Ada. Serius Di ada. dunia 3D-nya ada kameranya khusus. Oh, Ada sabar iya di banget dunia 3D-nya. ngadepinnya. Iya, ini Ustaz curhat ya. Orangnya di depan tuh. Tat. Mana sih? Susah banget dibilang ini bebel banget. Iya, iya. Nah, mumpung di Keluar depan tuh. kamera nih, bebel banget. Idealis Oke, terus gimana tuh Om? Abis Iya, itu kan berarti itu. ada perdebatan tuh. Pasti dan Oke. ya itu baru dari bentuk aja. Wow. Terus kita sekarang bergeser ke musik. Wah. Udah kalah. Gitu. Udah. Iya lagi. Sampai ke titik musik juga Om, akhirnya juga mendapat nasihat di titik itu. Oh jelas. Pertama kali apa ya Om? Pas dep, kagak boleh pakai musik. Wow, gitu. Nah itu kalau secara to the point-nya kan itu. Iya. Tapi kan alhamdulillah kan Pak Rasad itu emang luar biasa ya Masya Allah ilmunya. Solusi lagi. rapi gitu. Susun rapi kayak antum kan orang kreatif. Oke. Ya, ini batasannya. Tapi kan suara kan luas. Bisa pakai angin, bisa pakai suara gemercik air. ambience berarti aja ya. gitu kan. Makanya Oke. untung udah 100% ASMR. Alhamdulillah, Gitu. alhamdulillah. Nah, jadi buat itu lagi nggak semua orang, terutama orang kreatif mampu menerima itu karena kembali lagi orang kreatif nggak bisa disalahin juga mereka kan idealisme ibaratnya kayak gini. Animasi sama musik itu udah pasti di satu. Oh, gitu yes. kan. Nah terus sekarang ini dikasih aturan, ini nggak boleh. Wow. Nah, buat mereka kayak wah ini gue nggak bisa berkarya nih. Mati Gitu nih kan. kreasinya. Mati nih gue segala Wah. macam. Situlah pada ambil jalur masing-masing. Iya, Alhamdulillah iya, gitu. Tapi however kan artinya gini, produknya jadi gitu loh. Terus masyarakat nerimanya gimana jadinya tuh? Nah alhamdulillah Bagus malah justru. gak ada yang ngeh. Nggak ada yang ngeh Ah. Bang. Sebenarnya Iya. karena itu faktor keterbiasaan aja. Nah kita coba sesuatu yang baru karena kalau Anda berprinsip oke, kalau emang ini nggak boleh, maka Anda selalu pegang tuh keteguhan Ustadz ketika menceramai Anda adalah antum orang kreatif. Itu antum harus pikirin gimana caranya gitu kan. Oh ya siap Ustadz gitu. Nah jadi kalau emang ini nggak boleh, ini yang kita kencengin, ceritanya kita bagusin. Oh storytelling ya. Storytelling kita bagusin. Kuatin. Jadi orang udah nggak peduli lagi musik gitu loh. Ya, alhamdulillah terbukti. Teruntung, alhamdulillah menang FFI. Musik gitu kan, begitu. Itu pertama kalinya kita juga ternyata bisa loh Iya, berkarya sesuai dengan syariat. takbir. Allahu Allah Akbar. Akbar. Gitu. Jadi ya makanya kembali lagi alhamdulillah dengan atas izin Allah juga buat Anda bisa simpulkan gitu loh, ibaratnya yang menegakkan syariat itu emang yang terbaik kok, bisa kok. Masya Allah, Cuman penolakan kita aja sebagai manusia nih ya, Iya, gitu iya. lah. Ya itulah konsep rezeki berarti. Jadi Alhamdulillah, lu kagak pakai musik kagak ngaruh rezeki lu. Betul Sat. betul Ustaz. Iya, Itu betul Ustaz. iya. Terbukti. Iya. Sekarang lu tinggal jalanin sesuai syariat, yang boleh mana yang enggak boleh mana, lu tambahin sama kunci-kunci rezeki kan ya. Betul Ustaz. Kunci rezeki bertauhid, istighfar, sedekah, umroh, Masya Allah, haji, Masya Allah. kemudian Qiyamul lail. sedekah, ya membantu para penuntut ilmu syar'i, Saya nih Om contohnya. takwa, tawakal, hijrah. Nah. Ke Madinah dong. Kunci rezeki. Bukan Oh, iya. hijrah meninggalkan larangan Allah. Iya. Ya, jadi Siap Ustaz. penting bagi kita ngilangin yang nggak bener, Oke. yang nggak syar'i. Ya. Jangan mikir lu kehilangan duit. Betul Ustaz. Iya, rezeki dari Allah gitu loh. Maka jangan kita lagi susah yang ngasih rezeki Allah, lagi seneng yang ngasih rezeki Allah. Maka Hasan Al-Basri itu bilang begini, dia nggak takut rezeki itu diambil orang gitu loh. Maka aku santai untuk menunggunya. Dalam arti kata rezeki nggak akan ketukar. Ya, dan kita kan selalu takut. Betul Ustaz. Lu kalau nggak ada musik Iya, gimana Ustaz. lu bisa bersaing? Betul. Masya Allah, ini buat kita ya. Iya Ustaz. Ya, buat ente yang masih muda, betapa menjalankan syariat dan menjalankan aturan Allah yang disebut dengan takwa, meninggalkan larangannya, bahwa Anda akan mendapatkan apa? Innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa akan mendapatkan Keberuntungan. Masya Allah ya. Jadi gimana tuh Om? Teman-teman yang kan Om dapat itu tuh FFI. Padahal waktu itu kan godokannya kan mateng ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Pasti kan
lu pasti nggak laku deh, kan bahasanya kayak gitu tuh. Nah terus ada nggak yang akhirnya melihat karya Om ini juga teman-teman dari dunia animasi akhirnya ngikut ke Om lagi after dari apa yang udah didapatkan dari Terung-Tung tersebut gitu? Ada alhamdulillah, Masya cuman Allah. nggak banyak. Ya, tapi ada Om kan? Ada alhamdulillah ada. Gimana tuh Om dia saat nerimanya, apakah diskusi atau bagaimana? Ya alhamdulillah kalau kita mah insya Allah terbuka untuk bermuamalah dan sharing ke siapapun karena kita mau nyari pahala aja deh sekarang gitu kan. Masya Siapa tahu Allah. apa yang Iya, kita betul, dapat betul. ini ya silahkan diteruskan. Insya Allah khair lah, insya Allah baik gitu kan. Ada alhamdulillah Masya Allah dan mereka bagus malah sekarang bagus banget gitu loh. Jadi ya dan ya bener ternyata ya ini masalah keterbiasaan aja sih. Animasi musik tuh cuma faktor keterbiasaan. Nah gimana caranya kita coba hal baru aja. Works kok, bisa kok. Ya kan? Alhamdulillah ya. Dan menurut anak pribadi setelah kita lihat secara langsung malah lebih fokus. Ya, Lebih iya, fokus iya. ke ceritanya gitu. Iya, kan. betul, Fokus betul. ke adegannya gitu. Ternyata memang ya mungkin ya karena dengan kefakiran ilmu mungkin ya dengan adanya musik kita jadi ke distract kali, jadi ke bawah hal-hal yang benar, nggak seharusnya gitu. Benar, Jadi benar, buat benar. kita sebagai orang yang bikin animasi tuh kita lebih fokus ke story-nya aja. Jadi harus ada sisi pengganti. Betul. Sisi penggantinya apa? Lebih fokus kepada storytellingnya. Lagian orang ente TK kan banyak yang pakai nyanyi-nyanyi ya. Iyalah. Pakai musik-musik. Masa sih? Istiadah dan bersiap Iya doaan. Waduh. Ya, Kagak. Ingat ya? Oh, iya. Maksudnya kan tapi sekarang, pakai musik dulu, sekarang tepuk tangan. ada TK yang tanpa Musik. musik. Oh, Iya, ada. Sat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata laku. Laku. Iya, iya, Betul, iya, iya. betul. Kan sampai ada yang bilang mana bisa kita hidup tanpa musik. Wih, keras juga itu. Iya, gue pernah soalnya Iya, iya, lagi iya. motokopi dan dia kagak tahu gue ya istilahnya ustadz gitu lah kata orang mah gitu Kan lah. keren, soalnya nggak kelihatan. Terus motokopi lagi bahas tentang hukum musik. Musik. Nah yang tukang motokopi datanglah orang. Heeh. Gue lagi di situ agak mojok dia. Apaan tuh bang? Ini motokopi. Hah, mana bisa kita hidup tanpa musik gitu Wah, dah. lu bang yang nonton dengerin nih. Dengerin yang nonton. Ayo lanjut Tat. Biar dia inget. Terus itu punya ustadz itu. Dia lihat gue langsung diem dia. Aduh. Iya banyak orang yang merasa tidak bisa hidup tanpa musik. Waduh. Salah. Yang pasti lu nggak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa taala. Malahan aneh pernah lihat satu video yang lumayan viral juga itu. Ngebahas tentang ternyata musik itu lebih cenderung ngerusak hati, Jay. Wow. Karena banyak cinta-cintaan yang patah hati. Oh iya. Terus cinta-cintaan itu nggak ada solusinya justru malahan. Bunuh diri tuh- malah. Jadi Ya kan, orang sampai itu bunuh cenderung diri. malah ngerusak mental dia, Jay, dari musik, Jay. Dibantuin orang lagi Cenderung ya? galau, dikasih lagi galau. Iya. Makin galau. Makin galau dia. Belum lagi ternyata lirik-lirik di dalam musik itu, Om, ternyata banyak juga vulgar, Jay. Dan Oh, iya. kadang ngejauhkan diri dari tauhid. Nah itu. Jadi udah paling benar dah caranya begitu Iyalah. dah. Iya kan, insya Allah ya. Iya benar Oh, tadi. Bang, yang penting kan ya istiqomah tadi. Insya Allah, Nah insya kan Allah, itu baru 3 godaannya. Iya. Baru 3 nih. Iya. Lagi yang keempat apa Om? Ada yang ujian yang keempat? Yang keempat. Banyak. Ya apa Masya yang Allah. keempat Om? Ya itu tadi. Bubar karyawan. Ya dari 160-an ya kita dulu ya. Alhamdulillah Iya. tinggal Itu sisa komputer semua tuh isinya. Komputer semua alhamdulillah. Masya Tinggal sisa Allah. saya 5, 7 sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah 7 pun akhirnya masih bisa bikin animasi berikutnya. ya. Bisa alhamdulillah. Ternyata Alhamdulillah. kalau dilihat secara konteks duniawi, wah layoff besar-besaran. Ya, Memang ya. betul. Cuman kalau kita lihat di situ Allah ngajarin jangan mubazir. Cukup kok dengan bertujuh. Itu alhamdulillah betul cukup bertujuh Dan gitu masih kan. produktif gitu. pula lagi ya. Alhamdulillah, betul. 160 Jadi 7. juta. 7 Itu- ini kayak 10 orang. Iya, betul. Itu penasaran juga Om, jadinya mesti gini, 7 itu mempunyai peran yang sama seperti 160 atau mungkin ada tools bantuan lainnya enggak? Alhamdulillah sih ya 7 ini kita punya pemahaman yang sama. Masya Allah. Di situ dulu tuh. Itu yang paling penting. Iya, Jadi fundamental dulu ketika ya. Anda bilang nggak boleh, gas. Oke. Yang ini gas. Itu udah memudahkan. Iya, sebenarnya. iya, iya, iya. Ketimbang 7 tapi ngelawan ya sama aja kayak 160 lagi dong. Mohon maaf deh, pengen tanya doang ya. Gen Z bukan sih? Enggak. Enggak. Wow. Enggak, Jay. Balik-balik ke Gen Z nih. Tadi gue udah nanya langsung. Iya, iya. Sama yang Belum. Insya Allah kalau ada sih alhamdulillah. Siap. Iya iya iya. Nggak Makanya menutup mau ngasih tahu nih ke kemungkinan. Gen Z nih Om nih. Adik-adikku tersayang. Gue Gue kasih tahu. Tadi gue tanya sama yang ahlinya animasi 20 tahun. Dia dulu bikin animasi di Amerika, ke Singapura dan lain sebagainya sampai di titik sekarang. Dan dia udah ngebuktiin bahwa tanpa musik, tanpa ada nih muka yang ganteng kayak gue gini nih, bisa laku di pasaran dan menangin FFI ya Om ya. Jadi buat teman-teman yang pengen
lebih dalam lagi, misalkan lu suka animasi nih, tapi lu ternyata dapat hidayah nih. Oh benar juga kali ya, kata si Koje ya. Bisa DM langsung ke Om Aditoro Om ya. Insyaallah, Boleh nggak Om? boleh, Iya boleh, karena insyaallah. kadang bingung kan orang-orang kalau udah bikin animasi terus dia bingung harus kemana. Tapi Om Aditoro terbuka ini sekarang. Insyaallah. Wah tuh sekarang guys bisa. Ya Om ya, boleh Om ya. Boleh banget. Instagramnya di sini nih. Insyaallah. Om Aditoro. termasuk buka coaching juga nggak Kak? Insyaallah apapun lah. Apapun ya? Apapun insyaallah. Yang Insyaallah. penting Oh, luar biasa. ilmu ini jadi manfaat. Bisa kita iniin wadahin ya. Iya, Amin, karena amin, bisa, Kita bisa bisa. wadahin Insyaallah. Kan Gensi-gensi banyak tuh kita. Iya. pelatihan atau coaching buat animasi syar'i. Syar'i. Wih. Masya Allah. Sepertinya Keren kayaknya banget. kebutuhan di sini demand-nya lumayan juga, Jay. Wah tinggi. Iya, Pasti. karena kalau kita lihat ya sekarang secara umumnya animasi ya masih seperti itulah ya. Iya. Nah kita tuh yang termasuk yang satu yang memuncul dengan cara yang syar'i itu tadi. Iya, ya. iya. Perlu kayaknya Om, ada coaching Om. Insyaallah. Kita jadi siap timnya lah. dah. Ya, Siap. gitu, Insyaallah. gini Sat. Oke. Nah, Iya. itu bagaimana Sat? Pandangan dari sisi Islam gitu Sat, terkait dengan perkembangan zaman yang akhirnya sampai di titik animasi gitu Sat. Tadi kan dijelaskan dari pandangan Om Adit gitu, dari pandangan Ustadz sendiri, bagaimana sih batasan-batasan beranimasi dalam hidup kita gitu Sat? dakwah ini harus ada terus sampai kapanpun. Tinggal tentu masanya berbeda-beda. Ya. Ya, yang mungkin yang sudah hijrah agak lebih fokus ke tempat A. Yang baru mulai ke tempat B. Yang masih mungkin masih Transisi. belum siap ya. Ya kita intinya kemana aja untuk dakwah ini punya segmen-segmen sendiri. Jadi kalau saya merasa dakwah itu udah kayak rezeki. Ya, antum punya lahannya masing-masing. Oke. Ya, misalnya yang baru keluar nih dari pesantren. Iya Ustadz. Yang baru keluar dari pesantren Al-Irsyad. Pesantrennya Ustadz Syafiq apa namanya? STDI. STDI. STDI di Jember, atau di Ali bin Abi Thalib Ya. di Surabaya, atau di manalah pesantren-pesantren yang basically ya tauhid dan sunnah, maka antum punya rizki sendiri. Ada yang mungkin ngajar bahasa Arab, dan ada yang mungkin ngajar sirah dan lain sebagainya. Nah, tentunya segmen ini masing-masing beda. Iya Ustadz. Nah, sekarang karena dakwah ini meluas, kan kalau misalnya ngajar hanya orang tertentu. Iya Ustadz. Nah, sekarang gimana ngajarnya ternyata lewat YouTube, lewat TV, tentu lebih banyak lagi. Ya, Nah, apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya adalah segmen yang memang ada porsinya. Bahkan semua orang bisa nonton, betul? Iya. Betul. Ya misalnya takut anaknya nonton macam-macam. Betul. Ya dia lihat juga kan. Oh, ini mah bagus nih, ditonton. Iya. Ya malah mungkin diingetin. Malah mungkin dialihkan. Tadi yang nonton yang benar, ini aja gitu loh. Rekomendasinya. Ya, Masya Allah, banyak cara media dakwah. Nah, termasuk lewat podcast. Iya, Ya, betul. ini kan masalah media saja. Betul. Ya, seperti speaker itu kan masalah media. Betul, ya. betul. Yang penting ujungnya adalah dakwah. Medianya ya bisa lu ke masjid bisa naik motor. Iya. Ya, ke Mekah bisa naik pesawat. Itu kan media. Nah, sekarang ada media buat dakwah yang ternyata bismillah ini pun banyak gitu ya, lewat YouTube, lewat TV, lewat Animasi, masih Masya tinggal perhatikan batasan-batasannya. Syar'inya, ya, siap. Batasannya ya jangan menyerupai ciptaan Allah. Ya pertama niat dulu tadi. Betul. Lo niat nyerupai apa enggak? Iya, Ustaz. Kedua, hilangin ini, hilangin itu. Ya. Yang ketiga, ya tentunya penting isinya. Jangan sampai animasi dibuat tapi doa-doanya tidak sahih. Wow. Betul, Ustaz. Ya kan? Ya, Iya, karena itu ini penting jadi jariah dia loh. Wih. Jariah bener. Misalnya, ngajarin zikir sebelum tidur. Iya Ustadz. Sebelum tidur baca Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillahilladzi manna alayya wa afdal. Allah mini as'aluka bi'izzatik at-tujannini minan nar. Siapa yang baca itu sebelum tidur, maka dia seperti zikir dengan zikir seluruh makhluk. Masya Allah. Kan belum ada di tempat lu ya? Belum. Ya, kita siap deh kolaborasi masalah Oh, doanya. insyaallah. Iya. Siap Ustaz. Ya, misalnya lagi Iya. doa habis makan. Ya. Ya, yang ngapusin dosa masa lalu kan. Iya Ustadz. Iya. Alhamdulillahilladzi atamani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Malah sekarang ibu-ibu tuh lagi getol-getolnya Bang. Belajarin doa-doa sholat yang jarang diamalkan. Seperti doa iftitah. Apa tuh? Allahu Akbar,
Ya, Allahumma ba'id baini. Kan itu jarang. Biasanya orang member Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan. Ada yang tahu tapi nggak ngerti apa keutamaannya. Nanti bisa dimasukin podcast di mana Banyak referensi. di mana di tempat animasi dia. Iya, iya. Siapa yang baca itu maka pintu langit terbuka. Orang tahu Allah Akbar kabira tapi kan tahu keutamaannya. Betul. Ya, banyak Bang yang bisa dimasukin Insya Allah. dalam animasi. Cuman niatin menghidupkan sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Banyak Bang. Coba doa apa? Coba sujud misalnya. Doa sujud. Sujud dulu coba. Ya apa? Apa nih Sat? Sujud Sujud. abang sujud belum? Allahumma dhanbi kullah diqqah wa jillah wa awwala wa akhirah wa alaniyata wa sirrah. Soleh Jarang Bang banget. yang hafal. Deg-degan Abang banget. hafal pasti. Iya. Allah maghfirli zanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Diqqahu wa jillahu, yang besar yang kecil. Awalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Maksudnya yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Masya Allah, itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Siapa Zayanas yang udah baca ini? Masya Allah. Sedikit Bang. Jadi malah saya pengen banget saya ngajakin kolaborasi. Bismillah. Ya, Bismillah. Bismillah. Ya, Gas. tentang Iya. doa-doa atau zikir-zikir yang jarang diamalkan. Wah, bahkan bisa dijadikan Koja seri juga khusus deh. punya itu Om. Jadi Zayaners atau para teman-teman Gen Z juga ada nih doa-doa yang memang pengen Kojai apa ya jatuhnya ya, kasih jariah lah Sat. Biar Kojai dapat jariah gitu. Amin. Sat. Iya Jai, apa Ya. Jai? Ini doanya dulu, nanti belakangnya Kojai kasih tahu. Allahumma barik lahu fima rozaqtahu waghfir lahu warhamhu. Ustaz. Itu doa apa Jai? Kalau Kojai habis ditraktir. Keseringan ditraktir sampai hafal. Orang saya kemana-mana numpang ditraktir. Kan orang kalau habis makan ya pura-pura kagak mau bayar Bang. Iya. Pura-pura lihat Toilet. handphone, pura-pura ke kamar mandi, ada yang pura-pura megang kamera, ada yang pura-pura scroll. Banyak banget ya oknumnya itu. Pura-puraan misalnya. Maka bisa bayar dengan cara Doa. Kojai itu apa ya, tahu diri Om. Ditraktir Allahumma mana. barik Iya. Allahumma barik lahu Fima razaqtahu waghfir lahu warhamhu. Warhamhu. Siapa yang hafal Bang itu? Kita lagi ngidupin itu Bang. Oh Masya Allah. Ayolah. Ya, Gas ya lah. itulah. Ayo Ustaz. Ya, maka Bang Jai. mudah-mudahan. Saya spesialis Bismillah. ditraktir. Ada 2 soalnya doanya itu ya Bang ya. Ya, Siap, Bismillah, kita Insya Allah, kerjasama. Insya Jadi Allah, amal Ustaz. jariah ini. Amin, buat Allahumma semuanya. amin. Ya Siap, Ustaz. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu dia. Jadi poin yang pertama tadi lu niatnya apa Ustaz. untuk bikin animasi ini. Yang kedua, hindari hal-hal yang menyerupai ciptakan Allah. Bahkan saking pentingnya Bang Adit, itu dimasukkan ke dalam bab tauhid. Masya Allah. Bab apa? Bab akhlak terhadap Allah. Masya Allah. Jadi kita nggak boleh menyerupai ciptaan Allah. Maka itu bagian daripada adab kepada Allah. Yang ketiga, coba deh selip-selipin doa-doa yang syar'i. Siap. Sifat sholat Nabi. Oh itu penting banget Ustaz. Penting banget itu Ustaz. Ya, Allah mungkin tadi kalau gue ajakin tadi, gimana kalau bapak lu meninggal nih doanya apa? Penting Ya, banget nutup tuh. mata jenazah kan apa? Ya kita udah pernah bahas tuh. Ya, Ustaz. Jarang orang apal doa nutup jenazah, Pak. Kita jadi tadi sekali lagi kasih solusi dan kasih edukasi. Sorry Der. Sorry. Der. Sorry. Podcast gue Der. Iya. Ini lebih nge-boom sama podcast lu Der. Sorry. Bang Renat kalau nonton nih. 2 CEO langsung. Kita pakai Yang juga ya. terakhir, yang terakhir. Iya Tat. Yang Terakhir Tat. Pentingnya istiqomah. Wah itu betul. Konsisten. Karena pasti cobaan ada. Kalau duit pastinya. Yes. Yang tadi kan dia ditawarin tuh duit. Untuk supaya si Rara buka jilbabnya. Bisa jadi. Karena memang pahala besar, godaan pasti Besar juga. Ya, maka butuh saling dukung, circle yang baik, dan terus kita saling menasehati dalam kebaikan. Betul Ustaz. Tuh insight yang sangat Luar dalam biasa, Jay. gitu. Tapi kan pasti abang penasaran juga dong. Kenapa tuh? Bagaimana cara menghadapi ujian-ujian yang datang di Om Adit ini kan Bang? Itu pasti satu. Yang kedua, itu kan ujiannya kan bukan hanya dalam segi tadi. Dia kan ceritanya kan bagian kulitnya aja. Iya. Bagaimana ini begitu, bagaimana ini begitu. Tapi kan ada pasti yang secara lebih dalam lagi. Waktu, ya kan? Waktu. Nah itu bagaimana tuh ya? Kira-kira Om Adit menyikapi dari waktu yang tadi gitu. Kalau kita nyebutnya waktu aja Om. Ya Iya. kan? Pasti kan itu kan ada
gejolak-gejolak, wah jadi berkurang dan lain sebagainya. Wah itu Ya. apa Om yang dihadapi Om? Nah ini memang kalau kita ngomong waktu pasti Udah Allah bang uji. sebutin aja duit. Duit. Wah ngerti banget lu duit mah. Ya, udah pasti itu bagian dari ujiannya. Gitu, udah pasti. Ibaratnya pas di awal-awal, wah berlebihan malah. Terus pas kita ambil jalur yang kita percaya itu adalah baik, jelas jauh berturun. Jauh berkurang lah. Bahkan ya udah emang sangat jauh kalau dibilang gitu kan. Tapi ada gantinya bang. Betul. Nah itu dia. Gantinya hidayah. Itu sebenarnya. Masya Orang Allah. selalu bilang ke anak kan, weh Nusa ini ya Nusa gitu. Anak selalu bilang hadiah Nusa itu adalah hidayah. Alhamdulillah. Bukan uang, karena setelah menjalani itu semua, yang paling indah sekarang tuh adalah ya tenang aja, alhamdulillah kayak udah percaya Tanya, aja. Bang, bisa nggak tuh hidayah diganti sama 10 M? Waduh, murah banget, Nah, Stat. kan terlalu kecil malah. Murah Nggak, banget, itu Stat. mah, Lawang hidayah yang bawa kita ke surga, Stat, 10 M doang ya. nggak ada nilainya sih. Gila. Makanya ya Allah penting ya kita ketika meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya Allah. Pasti ada gantinya. Pasti ada gantinya. Betul. Dan ganti itu tidak harus bersifat materi. Betul. Wah, Tiba-tiba anak jadi soleh. betul banget. Yang tadinya gampang sakitan, ditinggalin riba, anaknya sehat terus. Betul Ustaz. Istrinya susah dinasehatin. Begitu hijrah ternyata Allah kasih istri yang mendukung, yang nurut. Alhamdulillah. Cuman ya tadi semua orang berpikir bahwa lu kalau jalanin syariat akan kurang duitnya, akan hilang kesempatan jadi orang kaya. Bahkan Allah ganti dengan kekayaan hati, kekayaan ilmu, Sahih. keluarga yang masya Allah ya, Sahih. anak-anak yang soleh, Sahih. soleha. Sahih banget. Itu ganti ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Dulu pernah gua ada kejadian sama bokap. Bokap tuh dirampas tanahnya. La haula wala Yang quwwata kalau illa billah. dihitung pakai rupiah sekarang bisa 40 M. Insyaallah. Tahun 2000 kejadian. Sampai perusahaan bokap itu akhirnya dirampas dan sakit tentu dan bokap. Terus akhirnya bokap itu gue kasih pilihan. Pak, Bapak mau apa? Bapak mau balik itu duit 40 M atau mau Allah ganti dengan anak-anak yang soleh? Ya pasti dong duit segitu gedenya. Iya, Duit segitu gedenya orang tua orang kan berpikir uang segitu gedenya tapi dikasih barter. Bapak pilih mana? Uang 40 M atau anak-anak Bapak soleh semuanya yang 9. Alhamdulillah bokap gue milih. Milih anak aja yang soleh. Soleha. Allah kabulin Jay. Masya Allah. Allah, kebesaran Allah hati ya. kabulin. Nah itulah bahwa gak ada yang gak ada ganti. Kalau kita benar-benar mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi Larangan Allah. Ya Allah. ya. Nah, sama Mas Adit juga, Masya Allah gantinya jauh. Apalagi Mas Adit saya dengar ya udah kajian ini, kajian Masya itu. Allah, alhamdulillah. Itu gak akan pernah Mas dapat kalau Mas masih di dunia itu terus. Sahih. Betul, betul. Waktunya Gak akan soalnya pernah ini. ketemu sama kita. Betul Ustaz. Insya Allah itu. Gak ketemu sama ternilai. ustadz-ustadz yang Masya Allah, yang luar biasa. nasehatin. kan. Iya, iya, iya. Gak akan ketemu sama Subhan, Ustadz Subhan. Insyaallah. Itulah Betul, betul. perjalanan orang ketika Allah ganti dengan yang lebih baik. Masya Allah. Luar biasa. Jadi struggling kehidupan orang itu, Jai. Iya Bang. Ya kita kan nggak tahu background beliau tuh ternyata seperti itunya banget gitu loh. Dan ternyata banyak ibro yang bisa kita ambil dari Bang Aditoro ini ya. Iya. Luar biasa. Menurut lo ibro yang paling mahal hari ini apa, Jai? Tadi sih Bang Hidayah Bang. Hidayah. Karena kan ya gue terutama gitu ya sebagai biker gitu. Biker sekarang. Sekarang biker. Tapi junior kalau biker sama beliau mah jauh. Nah itu apa ya Om ya? Bener-bener kayak ya cuman denger selenting-selenting aja gitu Om. Karena mungkin di fase hijrah di 2016-17 kita kan bersama lah itu membersamai hal-hal yang seperti itu. Nah itu gimana tuh Om saat momen pertama Om dapet teguran itu terus sampai di titik sekarang gitu. Kiat-kiat apa Om yang akhirnya bukan membuat Om jadi mental atau nge-counter nasihat para asatid ini, malah Om jadi rujuk tuh kiat-kiatnya apa dan bisa belajar istiqomah sampai sekarang tuh apa aja sih yang harus dilakukan? Wah, gitu? Masya Allah itu pertanyaan yang bagus banget sih. Jujur awalnya Afwan Ustadz kayak
nggak pantas sebenarnya dinasihatin sama guru-guru seperti beliau ini gitu, kayak ngerasa kayak Masya Allah. siapalah kita sih gitu kan, debu-debu meja gitu. Iya, Allah. Jadi ya di situ namanya seniman ya, terutama ya Ana sebagai seniman tuh kita kan punya kesombongan, ngerasa paling benar. Karena area kita ini sebenarnya memang bahaya, karena kita nih kayak seolah bermain Tuhan, benar kan? Yes, Kita menciptakan, betul. Creating kan? ya. Kita creating, gambar apa segala macam. Afwan Ustadz, itu yang Ana rasain dulu gitu loh. Jadi kayak Ana nih waktu itu tuh takutnya Ana nih hati Ana ini keras menerima nasihat. Pertama itu tuh, Masya dia udah Allah. takut, aduh, karena orangnya tuh pada dasarnya tuh kayak ya namanya Ego orang ya. kreatif, kayak kenapa mesti gitu? Kenapa mesti gitu? Cuman kembali lagi ya, Masya Allah, guru-guru asatidz ini emang ilmu dan adabnya luar biasa gitu loh. Jadi dari cara ngobrol, dari cara ngomong, dari cara ngajaknya, Masya Allah, semoga Allah senantiasa jaga deh guru-guru kita semua. Amin. Itu malah semua yang kesombongan diri tuh hancur, runtuh gitu loh. Itu yang malah merinding karena, aduh pengen mau nangis. Gak ada dalam diri kita bisa melawan hal yang baik gitu, ibaratnya dari dalil, dari Quran, dari Masya sunnah. Allah. Gak ada diri kita tuh, kalau kita tahu itu adalah yang baik, diri kita pasti runtuh. Dan Ana runtuh jujur waktu denger kayak nasihat-nasihatnya. Dan ngasih siroh, contoh, segala macam. Sampai ada satu contoh, Afwan Ustadz kalau Ana salah ya, ini sebagai fakir ilmu, lagi itu ada contoh para sahabat lagi berjalan sama Nabi Muhammad SAW ke rumahnya, dan lagi itu ada malaikat Jibril juga ikut. Nah ketika para sahabat dan Nabi masuk ke rumah, malaikat Jibril gak datang, pada nyariin kemana malaikat Jibril gitu kan. Jauh ternyata di luar gitu, karena di dalam rumah itu ada gambar. Dan kata waktu itu malaikat Jibril bilang hancurkan, penggal lah gitu ibaratnya gitu kan. Di situ anak ngerasa kayak itu kayak kalau anak kan emang kebetulan orang visual ya, ngebayangin itu langsung kayak ini seorang orang-orang terbaik plus malaikat tertinggi terbaik sampai segitunya ya siapalah Ana gitu loh. Jadi kiat-kiatnya adalah hilangkan rasa sombong dalam diri, rasa benar, rasa paling tahu, hilangkan dulu gitu loh. Ketika menerima nasihat, terutama dari nasihat-nasihat para guru, apa ya, prinsip gelas aja, gelas kita tuh kosong, dulu ya. kosong aja udah gitu loh. Dari situ itu tadi ilmu Ana yang 20 tahun tadi tuh emang hilang, tapi alhamdulillah Allah gantikan dengan cara yang baru, jadi gak sepenuhnya hilang sebenarnya gitu kan. Alhamdulillah. Jadi emang betul kata Ustadz tadi bilang, emang digantikan insya Allah gitu. Jadi punya ibaratnya senjata tuh kita upgrade gitu kan. Kita punya weapon baru nih sekarang. Nah itu kiat pertama. Kiat kedua adalah memang harus berubah lingkungan ya. Wow. Ya itu harus Circle dari ya. lingkungan yang sebelumnya mengagungkan sebuah karya berlebihan ke lingkungan yang memang kita harus terima bahwa kita salah. Wow. Ya kan, kita terima aja salah Betul, gitu, iya betul, salah betul, gitu betul. kan. Ya alhamdulillah kembali lagi kalau alhamdulillah para ustadz asatidz ketika mereka adab dalam memberi nasihat itu Masya Allah, hati itu malah jadi tenang, bukan malah gelisah gitu loh. Jadi kayak oh gitu ya Ustadz, jadi makin nunduk gitu loh, makin nunduk dan kayak ya itu harus hilangkan deh Sombong. rasa sombong dan rasa kayak saya paling tahu. Hilangkan ya dulu gitu, karena emang kita gak tahu apa-apa gitu kan. Itu sih, itu kiat paling utama, dan memang itu ujian terberat buat anak karena ya tadi 20 tahun seniman pula, udah punya aliran sendiri pula bahasa gitu kan, terus ternyata itu semua salah gitu loh. Mau mengaku itu salah aja itu jujur berat awalnya gitu kan. Cuman didekatin dengan banyak kajian, didekati dengan banyaknya ilmu dan dalil khususnya ya, runtuh semuanya, runtuh. Jadi udah nggak penting lagi hal-hal kayak gitu, malah justru pentingnya adalah gimana caranya Allah ridho aja gitu kan. Apa yang kita ya Allah kasih kita, ya udah ya Allah semoga Allah ridho gitu aja gitu. Jadi ya nggak ada lagi mau bagus atau keren, yang penting kan bermanfaat, atau ya kalau emang nggak ada manfaatnya ataupun nggak sesuai syariat ya udah tinggalin aja, ngapain gitu. Easy banget, betul. Gak ada gunanya gitu. Berarti kan semua sudah runtuh, Allah bangun lagi di atas hidayah tadi ya. Betul. Nah, sekarang kan PR lagi tuh baru tuh. Bagaimana kita bisa istiqomah di atas hidayah? Mungkin Ustadz bisa bantu jawab, Ustadz. Ustadz cocok, dia pantas Ustadz kayaknya. Iya kayak kan orang kadang dapat hidayah, Ustadz. Udah dapat hidayah nih. Bener. Udah dapat tahu rulesnya begini dan begitu. Kadang untuk istiqomah ini masalah, Ustadz. Dibelok lagi gitu. Iya, ini gimana cara Ustadz? Hidayah itu kan ada berapa macam ya. Yang pertama ada hidayah irsyad, Ya. itu bimbingan, belajar.
Maka penting untuk mencari hidayah irsyad. Hidayah Ya, irsyad. gimana lu mau dapat hidayah taufik kalau nggak mau belajar? Betul. Betul. Jadi pertama tuh hidayah irsyad dulu, bimbingan atau belajar. Yang kedua baru hidayah taufik. Hidayah taufik itu gimana menerima petunjuk itu loh. Ya, jadi kan banyak yang belajar tapi nggak dapat taufik. Oh, betul. Wow. Banyak yang belajar tapi nggak bisa ngamalin. Banyak yang belajar tapi nggak cocok gua. Waduh. Betul. Nah, ini kita butuh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga baru hidayah sabat, hidayah untuk konsisten, untuk kokoh. Ya, makanya benar, ilmu itu jawaban. Makanya kalau ilmu itu obat, makanan, minuman, makanan bagi hati. Ya. Terakhir, setelah hidayah irsyad, hidayah taufik, hidayah sabat, yang terakhir ya hidayah untuk bisa sampai ke surga. Ya Allah. Nah, hidayah hilal jannah. Makanya cara-caranya tentunya ulama ngasih tahu. Kita berarti sampai kalau hidayah sampai kepada nomor 3 ya. Nomor 3. Hidayah apa tadi? Hidayah sabat. Bagaimana kita bisa menjaga hidayah sabat ini? Ini yang poin yang paling pertama yang bagus. Ya bertauhid kepada Allah. Ya terus belajar tauhid. Nanti lama-lama jadi sabat. 2, penting taubat kepada Allah. Ya 3, belajar agama. Ya bagaimana supaya kita kokoh belajar agama. Kemudian mengajarkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kalau ente pengen kokoh, sabat, ya jauhi larangan, jalankan perintah. Yang kelima, ini banyak orang lupa, baca Quran itu sebab hidayah. Wow, masyaallah. Zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, kemudian yang keenam, berpegang teguh kepada agama. Jadi jangan sampai kita nggak berpegang teguh kepada agama, kan ya berdasarkan surat Al-Imran ayat 101. Kemudian mengerjakan sholat. Nah, ini sholat ini sebab kita dapat hidayah. Coba lu tiap hari baca ihdinas, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, maka sholat adalah salah satu sebab kita kokoh hidayahnya. Kemudian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebab hidayah yang ke-8. Ya, banyak caranya. Yang ke-9 ini yang sedang kita lakukan insyaallah, berkumpul dengan orang-orang saleh. Kalau abang nggak punya komunitas gimana? Waduh, sesat. Iya. Dari komunitas itulah abang akan tahu. Dikasih tahu, lu kesini lo, ke Ustadz ini lo, ke Ustadz ini lo. Akhirnya abang sampai ke sini. Alhamdulillah ketemu sama Ustadz Kojai, ketemu sama Ustadz Dani. Sekarang naik lagi ya. Naik terus levelnya. Iya. Ya. Padahal tadi pasien baru ya. Terakhir nih bang, ke-10. Sekali-kali orang kalau pengen benar-benar hidayahnya maksimal, baca surat Al-Ankabut ayat 69. Apa tuh? Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi masalahnya ente sungguh-sungguh gak? Jahadu fina. Di situ kalimatnya tuh sungguh-sungguh loh. Makanya kalau ente jalannya lambat, ya lambat. Kalau jalannya ngerangkak, ya ngerangkak. Tapi walladzina jahadu fina. Orang yang sungguh-sungguh untuk meraih hidayah. Ya sungguh-sungguh, maka kita disuruh fafirru. Apa tuh? Berlari menuju Allah. Bersegera menuju Allah. Maka buat yang mau hijrah benar-benar, perhatikan surat Al-Ankabut ayat 69. Ini adalah pesan bahwa orang-orang yang berjihad, sungguh-sungguh mencari jalan menuju Allah, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan itu. Cuma masalahnya tadi, sungguh-sungguh apa enggak? Iya, Ustaz, benar. Kan gue tanya malu tadi. Iya, Ustaz. Ya, bolanya kesini. jangan main-main belajar agama. Bolanya. Bukan cuman keren-kerenan. Iya, emang keren banget saya. Ya, biar dapat gelar LC gitu. Ya, Land Cruiser. Bachelor sekarang. Ya, lu juga sama belajar agama banyak. Malah dia ikut murid ini Bilal Philip. Luar biasa. IOU. Sungguh-sungguh. Ya. Nah, kan kalau begini kan banyak yang tahu. Jadi ini ada beban ya. Ada beban. Gimik Ustaz mah. Iya, kan selama ini gue punya beban. Beban gue ya lu. Gitu loh. Ya. Nah sekarang dia juga punya beban baru kan. Dapat juga.
Ya belajar sungguh-sungguh. Iya, Amin, amin. Al-Ankabut 69 taruh di otak. Insya Kalau Allah, sungguh-sungguh ditunjukin. Iya. Kalau enggak ya dapatnya ya segitu sesuai dengan keinginan. Masya Allah. Ya, Luar biasa. Daging banget bang. Daging banget dari awal sampai akhir. Insya Allah ntar juga ada project kolaborasi Jai. Insya Allah tuh Amin, tadi amin. tuh. Insya Allah. Gue pengen banget tuh terrealisasi tadi tuh. Iya. Doa-doa yang bisa menjadi Wah itu harus. masuk ke dalam animasi. Terus ini ini kan referensi-referensi banyak nih. Kalian kita kasih nih bang. Iya. Iya. tuh. Masya Allah. Insya Allah Ustaz, ya. harusnya aneh ngasih hadiah buat Enggak, aneh Ustaz. enggak. Ini Buat aneh aja ntar kasih hadiah om. Gimana sih? Iya, iya, iya. Masya Allah Ustaz. sahabat, ini sahabat. Masya Allah, syukron jazakallah khair Ustaz. Nah tuh supaya referensi dan juga tambahan animasi Ini, kita. Masya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan jadi jariah buat semuanya ya. Amin Allahumma Amin, amin. amin, Buat semuanya amin. kameramen juga dapat. Iya. Amin. Nah ini biasa om. Kita kan nggak kerasa tuh ngobrol sampai tadi dimarahin tuh sama dia katanya. Udah 60 menit lebih banget tadi. Nggak kerasa setia. Masya Allah. bener-bener. Ya kayak baru tadi kita mulai. Orang soalnya isinya penuh ibro Jai. Masya Daging Allah. Jai. Inside, Outside. dilawan. Yes. Nih biasa bang. Apa tuh? Penutup itu biasanya selalu ada apa quotes atau apa ya kata-kata hari ini. Konklusi gitu. kita hari ini. Ide. Boleh dari Om Adit nanti lanjut kepada Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Oke, izin Ustaz ya. Yes. Ya semoga ucapan ini bisa menjadi manfaat ya. Jangan hanya sekedar berkarya untuk manusia, tapi berkarya pada yang menciptakan manusia. Allah. Kejar ridhonya. Ana tahu lah, Ana ngomong gini pasti sulit untuk sekedar mau diterima karena ujung-ujungnya namanya dunia ini kan pasti ada transaksi dan nilai rupiah. Tapi di balik itu semua jika memang benar kata Ustadz tadi, kalau memang kita mau benar mau sungguh-sungguh ninggalin, ya Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan gimana pun caranya deh. Dan cukupkan itu bukan masalah dari sisi uang aja, tapi dari hati. Hati tuh jadi ngerasa cukup aja. Gak perlu lagi nyari-nyari ini, nyari salam. Oh alhamdulillah ternyata segini enak ya, cukup ya gitu loh. Udah menjadi hal yang Ana nggak pernah ngira sebelumnya gitu. Dan mungkin terakhir ya, ini agak sulit Ana ngomong karena ini selalu menjadi pengingat buat Ana pribadi ya. Duh pengen nangis kalau ngomongnya. Ketika engkau menolong agama Allah, Allah insya Allah pasti akan nolong. Allah. Gitu ya. Allah akan cukupkan. Udah hal yang indah kok. Udah mau bidang apapun, Siap. berjuanglah di agama Allah. Insya Allah Allah akan nolong. Allah. Itu Ana pengalaman Ana pribadi yang Ana rasain. Alhamdulillah. Jadi mau Ana di dunia animasi pun alhamdulillah atas izin para guru-guru juga, arahan mereka juga, mereka alhamdulillah antum jangan berhenti. Antum terus berdakwah gitu loh. Cari jalannya, cari caranya yang sesuai syariat. Udah gas kalau kata mereka insya Allah. Ya udah alhamdulillah bismillah. Pegang teguh itu ya terus. Jadi ya. Oh dan satu lagi ini penting nih buat yang kita baru dengar ya talibul ilm. Adab pencari ilmu itu juga ada. Adab ketemu sama ustadz, guru juga ada. Itu jangan sampai enggak tuh karena percuma kita mau ngaji tapi masih ada rasa ego, masih ada rasa merasa benar tuh. Makanya aduh setiap ketemu ustadz saya kadang langsung kayak aduh dengan yang paling berdosa, yang paling banyak salah gini. Itu aja sih, semoga itulah yang justru yang mendekatkan kita kepada ilmu-ilmu yang hak, yang baik, yang betul insya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan segala upaya abang untuk tetap di atas hidayah dan dakwah ini Allah ganjar dengan pahala insya Allah. Amin. Amin. Mungkin dari Ustadz ada Ustadz? Ya simpel saja, teruslah beramal, berbuat bukan untuk di bumi, tapi untuk tempat tinggal yang abadi. Masya Allah. Ya mungkin diibaratkan dengan jejak-jejak kaki di pantai. Betapa banyak jejak itu. Walaupun gak ada yang tahu itu kaki siapa. Tapi yang pasti ada jejaknya. Sama halnya ketika kita berkarya, beramal, gak harus ada orang yang tahu. Yang pasti Allah Maha tahu itu jejak siapa. Maka penting untuk meninggalkan bekas-bekas di dunia ini, bekas-bekas amal soleh, yang bekas-bekas amal jariyah, agar ini nanti menjadi penyeimbang dosa-dosa kita, penghapus dosa-dosa kita. Dan raih terus hidayah. Terus tadi resapi Al-Ankabut ayat 69. Apakah kau sudah sungguh-sungguh untuk menuju keridhaan Allah? Atau hanya setengah-setengah, bahkan hanya sekedar untuk mencari pujian manusia? Terakhir, fa'in lam takun tanafasas salihin fi amalihim, fanafasal muznibin fi istighfarihim. Kalau Anda tidak bisa bersaing dengan orang-orang soleh dalam beramal, maka bersainglah dengan para pendosa dalam meminta ampun kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa aja ya. Deep Alhamdulillah. banget bang itu bang. Deep Jay. Ya jadi Zainers luar biasa perbincangan kita hari ini ternyata isinya dari awal sampai akhir daging semua. Sayang rasanya kalau teman-teman tuh gak apa ya namanya Jay, gak tekan tombol subscribe. Sukrep. Iya, share juga ke teman-teman lainnya supaya apa kebermanfaatan ini bisa tersebar secara luas ya Betul. insyaallah ya. Jangan lu sukrep kasih solusi doang. Nih, Zayan Media Official. Luar biasa. Kalau ada channel YouTube lainnya tuh, terserah deh mau diapain kek. Tapi jangan Zayan Media Official, tolong banget. Di Kenapa sini tuh? inside outside. Dengerin tadi orang pada nangis. Masa lu kagak pengen nangis juga? Nangis karena hidayah aja. Betul bang, itu penting. Oke siap deh. Kita udah di akhir session ya Bang Aditoro, jazakallah khairan udah datang. Ustadz ilmunya Masya Allah hari ini luar biasa. Teman-teman Zainers insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dengan gue dan juga Kojai di Inside Outside. Never stop learning, never stop doing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.